Shalom jemaat Obaja. Shalom. Shalom, mana suaranya? Kedengaran shalom? Shalom. Saya undang saudara-saudari yang di belakang boleh maju ke depan, isi bangku-bangku yang di depan, biar nanti yang datang belakangan bisa langsung isi yang di belakang. Mari saya undang semuanya untuk saat teduh sejenak. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu untuk mencari Dia, untuk datang kepada Dia. Mari kita mengenang seminggu ini yang kita sudah lewatin, dari Senin, Selasa, Rabu hingga hari Sabtu ini. Betapa banyak berkat anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari semua kita katakan, sekali lagi kita mau katakan, untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk panggilan-Mu ini ya Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku
kita sudah diberi otoritas daripada Tuhan. Tapi terkadang kita lupa kita hanya menjadi anak-anak Kristen yang biasa-biasa saja, yang tidak meresponi otoritas yang sudah diberi kepada Tuhan. Bulan lalu Singapura, Menteri Prime Ministernya itu dia baru berganti periode. Beliau namanya Pak Lee Hsien Loong. Dia berkata, negeri kita ini kecil banget. Kita bisa sampai saat ini karena kita menjadi country, exceptional country, negeri yang pengecualian, negeri yang tidak sama dengan negeri-negeri lain, negeri yang bukan biasa-biasa saja. Jika kita disamain dengan Asia-Asia kecil yang di sekitar kita, tetangga kita kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak Thailand, kayak Vietnam, mereka punya banyak rakyat, mereka punya banyak orang, mereka punya banyak sumber daya alam. Tapi kita punya apa? Kita cuma punya lahan yang sebegitu kecil. Dan kalau kita tidak bisa membuat suatu keahlian, buat suatu pengecualian, buat suatu perubahan, kita itu akan menjadi sampah, akan menjadi negeri yang sampah. Mari kita lihat dari beliau ini, dia bilang bahwa kita ini bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Sama juga dengan kita, sama juga dengan pesan dari Bapak Gembala beberapa minggu lalu. Mari kita jadi pemuda, pemudi, saudara-saudari, bapak, ibu, tante, om, yang meresponi hak otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Benar yang Om bilang, jangan jauh-jauh, mulailah dari keluarga kita, mulailah dari papa mama kita, mulailah dari kita sebagai anak. Saya pribadi asalnya bukan dari keluarga Kristen. Papa mama saya dulu juga baik-baik, mama saya juga dulu semua baik-baik. Yang duluan Kristen di keluarga kami adalah saya sama adik saya. Kami dibawa ke sekolah minggu pada kami berusia kecil. Padahal papa kami, ama kami itu tidak mengerti Kristen, tapi dia membawa kami ke rumah Tuhan. Di sana kami belajar, di sana kami bertumbuh. Dan pesan hamba Tuhan beberapa minggu lalu, pesan sangat menyenangkan kepada kami bahwa iya, mulai dari siapa lagi kalau bukan dari saya atau adik saya untuk keluarga kami. Dan puji Tuhan banget bahwa sekarang keluarga besar kami 99% semuanya sudah percaya kepada Tuhan. Suatu hal yang luar biasa kalau kita tidak tinggal duduk diam saja di bangku kita, di zona nyaman kita. Suatu hal yang luar biasa akan terjadi jika kita mau bergerak maju, kita mau menanggapi, meresponi panggilan Tuhan itu. Mari saudara-saudari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih siapa kita ini. Kita masih orang berdosa, tapi Dia mau datang ke dunia ini. Dia mau disalibkan, Dia mau menebus segala dosa kami, naik ke surga, dicurahkan 20 juta kita. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada pagi hari ini ya Bapak. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai ya Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak senang, kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu kami Tuhan, kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Yang siap katakan amin. Keagungannya memandang silang
hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa untuk sukacitamu Bapa pada pagi hari ini. Kami merasakan Bapa lawatan-Mu, kami merasakan sukacitamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sampai di titik ini Bapa, kami selalu merasakan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk selalu berada di samping kami, untuk selalu berada di kehidupan kami Bapa. Ini penyembahan kami Yesus, ini keagungan kami hanya bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku.
menaikkan puji-pujian syukur kepadamu Tuhan. Jika kami telah menaikkan puji-pujian syukur kepada Allah yang hidup, kami bawa itu Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami bawa pujian syukur itu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Datang sentuh kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Datang dan ubahkan kami Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang berkuasa mengubahkan seluruh kehidupan kami. Datang dan berfirman Tuhan. Datang dan penuhi kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersuara di dalam hidup kami. Berbicara Tuhan melalui kebenaran firman. Sebab kami rindu dengar suara Tuhan Allah kami yang hidup. Kami rindu dengar suara Tuhan Allah yang luar biasa. Ya, berbicara Tuhan. Berbicara dalam hidup kami masing-masing. Engkau tahu keperluan kami Tuhan. Dan Engkau yang dengan lemah lembut datang Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan seperti pujian kami. Engkau punya banyak cara Tuhan. Engkau punya banyak cara Tuhan untuk memulihkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau. Engkau hadir memenuhi tempat ini. Engkau hadir memenuhi setiap relung isi hati kami. Yang kosong Tuhan penuhkan dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Datang dan berbicara melalui hamba-Mu saat ini. Pakai Tuhan hamba-Mu dengan luar biasa. Kami perlu firman kebenaran yang murni, yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Remukkan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Melalui bibir mulut hamba-Mu, kami percaya Engkau sendiri yang datang dan berfirman. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang baik untuk taburan firman-Mu. Telinga seorang murid untuk mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Segala puji syukur bagi Allah yang luar biasa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang menyertai kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang band pelayan ke bawah persembahan untuk maju ke depan. Mari kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, did I am? Oh, did I am?
Tuhan karena kita ada lagi di minggu terakhir di bulan Juni, bulan Mei ya. Ingat bulan Juni. Dan senang bisa bertemu saudara sekalian. Kita terus berdoa supaya bulan ini kita tinggalkan dengan keadaan yang tetap baik dan terus diberkati Tuhan sampai bulan baru datang kita nikmati. Juni sudah pertengahan tahun, ada banyak hal-hal lagi yang kita akan kerjakan baik di keluarga ataupun dalam pelayanan. Saya minta izin untuk minggu terakhir di bulan Mei ini masih mau bicara tentang Roh Kudus supaya paket di bulan Mei selamanya, seluruhnya, bahkan awal-awal Maret kita sudah bicara hal ini, bahkan 10 malam kita doa di sini, ada 6 malam PA di tempat ini tentang Roh Kudus dan banyak hal. Nah, saya kunci hari ini, minggu lalu saya sudah dengar khotbah. Saya senang sekali ada yang bisa nyimak dan bisa tersaksi hari ini sekalipun dalam penyampaian itu. Saya senang sekali saudara bisa tangkap dan menahan. Oke, hal apa itu? Mari kita membuka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-18. Oke, sayang TV kita di sana sudah hangus ya. Jadi nggak keluar gambar dari sini, tidak bisa baca ke sana ke saudara. Ya kita doa supaya LED bukan LCD. Kemarin PA JJ pakai PowerPoint nggak kelihatan karena layarnya putih, tulisannya hijau. Jadi kemarin ya, kalau saya juga mau PA, mau kasih hal-hal itu penting terlalu kecil, kita doa LED-nya langsung ada di sini terpampang besar, kita bisa tahu. Karena saya suka bicara menyinggung bahasa aslinya, saya tahu oh itu tulisannya, oh itu artinya. Tidak hanya sekedar saudara dengar. Oke, mulai ayat 16 dari kitab Yohanes pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pasti datang kembali. Saudara, buka hati, buka pikiran untuk dengar pelajaran ini. Karena khotbah ini khotbah mengandung pengajaran, tapi mengandung faedah buat hidup orang Kristen. Pertama saya mau katakan dari bacaan ini, kata seorang penolong, sudah saya ulang-ulang kemarin, itu menunjuk kepada pribadi karena disebut seorang. Artinya itu adalah oknum. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukan tenaga. Dia bukan sebuah aliran kekuatan. Bukan strom dia, saudara. Tapi dia sesosok. Saya ulangi, Roh Kudus itu apa? Sesosok. Ada sosoknya dia. Saya pernah ilustrasikan, kalau saya ngangkat mimbar ini, berarti saya memakai apa? Kekuatan. Kekuatan yang saya pakai ini kekuatan yang Ratu Langit punya. Saudara, haleluya. Roh Kudus itu bukan kekuatan yang angkat, tapi pribadinya. Waktu kita terima Roh Kudus, kita bukan hanya terima kekuatannya, kita terima pribadinya. Kalau terima pribadinya, dapat semua power dari pribadi itu. Itu sudah kita lewati. Yang kedua, saya ajak saudara untuk melihat kata penolong. Penolong ini saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris New English Translate, ditulis advokat. Bahasa Yunani kata penolong itu ditulis parakletos. Sudah diulang-ulang ini saudara ya. Secara harfiah parakletos atau disebut penolong itu seorang penolong.
Itu diartikan atau jabarkan pengertiannya sebagai seorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Itu Parakletos. Ya. Jadi saudara pegang, siapa yang disebut seorang itu pribadi, itu adalah yang akan diminta kepada Bapa lalu diberikan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus pribadi, dan dia itu adalah Parakletos. Seorang yang dipanggil mendampingi dan menolong. Bukan cuma dampingi tapi nggak pernah nolong. Bukan cuma menolong habis itu tolong pergi, tapi dia mendampingi dan menolong. Haleluya. Siapa dia? Parakletos. Siapa yang disebut Parakletos? Roh Kudus. Saya mau ajak saudara melihat kata Parakletos yang lain. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kita lihat kata Parakletos yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita nih rentan dengan dosa. Yang sering bilang amin. Jangan sok-sokan saudara. Kita ini rentan. Hari ini dengar firman keluar sudah melakukan. Tapi coba kita lihat kenapa kita hidup di zaman Roh Kudus. Itu hebat bangetnya itu. Namun jika seorang berbuat dosa, sama-sama kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Waktu kita berdosa, kita punya pengantara. Kata pengantara di sini itu juga ditulis dengan kata Yunani atau kata bahasa Alkitab asli, itu ditulis dengan kata Parakletos. Alkitab King James tulis juga advokat, pengacara, kuasa hukum. Saudara, jadi ada dua yang disebut dengan Parakletos. Siapa itu? Roh Kudus dan Yesus. Amin. Mereka itu disebut advokat, lawyer, saudara, penasehat hukum, ahli hukum yang dipakai oleh seseorang untuk membela perkaranya di pengadilan. Siapa dia? Parakletos. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkatakan pertama, betapa hebatnya orang Kristen ini. Betapa hebatnya kita orang percaya. Kenapa? Karena kita punya dua pengacara handal. Ini dia mengerti atau bengong ini? Saya tanya, sebelum Anda dengar khotbah ini dan kemarin sudah ngerti nggak? Ini pengacara ini bukan pengacara abal-abal ini, yang potong-potong dengan jas dasi tapi otak kosong bela perkara. Saya kasih tahu kalau Yesus dan Roh Kudus pengacara kita, nggak ada setan yang bisa memenangkan perkara yang dihadapkan dengan kita. Makanya ketika Yesus menuduh kita, turun pengacara kita. Saya tanya, siapa yang menang memperkarakan hidup kita? Yesus atau iblis? Ingat, hidup orang Kristus itu dirampas oleh dua kekuatan. Iblis itu berdiri di pengadilan sebagai apa? Sebagai penuduh, hakim. Dia itu tadi malam hakim, dia itu hakim, dia itu bikin A, I, O, E, O. Saudara tahu pengacara kita berdiri. Dan perkara itu nggak pernah dimenangkan iblis. Haleluya. Jadi kita punya apa? Punya dua parakletos, dua penolong, dua penasehat. Kan Roh itu kan penasehat ajaib kan? Haleluya. Mengajar, menuntun. Oke. Jadi kita punya dua, Yesus dan Roh Kudus. Kita sekarang belajar. Yesus pengacara ini ada di mana sekarang? Di sorga. Paling tepatnya lagi dia
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang di sebelah kanan Allah Bapa? Bukan tukang beca. Pengacara. Satu pengacara. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus bekerja untuk hidup orang percaya di mana? Di bumi. Selama kita hidup, coba lihat, ada dua atmosfer hidup orang. Secara jasmani di bumi ada Roh Kudus sebagai pengacara. Secara rohani di sorga ada Yesus sebagai pembela orang percaya. Haleluya. Jadi gini, dia akan berdiri di hadapan Bapa. Waktu kita bikin kesalahan, dia yang menyampaikan bahwa Tuhan, kesalahannya telah aku tebus di kayu salib. Dan kalau Bapa melihat kesalahannya, Bapa melihat saya, karena darahku telah menutupi segala kesalahan kita. Itu pengacara kita. Coba lihat sekarang kita. Sudah berdosa Tuhan gak hukum, bukan? Kenapa? Karena dia terus bela kita. Supaya apa? Kita terus sadar hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Kedua, kita punya pengacara di mana? Di bumi. Siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus bela perkara-perkara kita di bumi. Dengan cara apa dia membela kita? Dia akan membela segala perkara hidup kita. Haleluya. Boleh bilang amin? Tidak ada musuh dalam kasus kita yang bisa memenangkan persoalan hidup kita kalau Tuhan dan Roh Kudus turun membela kita. Kalau Roh Kudus turun membela kita, nggak ada yang bisa lawan. Saya tanya, waktu Anda punya persoalan, Anda pakai pengacara siapa? Halo? Anda cepat lari ke siapa kalau Anda punya persoalan? Kalau kau punya masalah, kalau kau sudah nggak tahu jalan keluar, kenapa ya saya gini sudah nggak bisa? Kenapa ya saya selalu dalam jalan buntu? Ada masalah. Siapa yang gunting dalam lipatan tentang hidup saya? Siapa yang membuat tembok di depan saya? Tuhan siapa Tuhan? Anda nggak ngerti. Panggil pengacara yang sudah sering naik turun pengadilan, ngerti sekali. Ketika dia di briefing sama pengacara, oh gitu ya Pak pengacara, tenang kita, saudara. Saya pernah, tapi cuma jadi saksi, saudara. Ya. Tapi apa? Di briefing sama orang yang mau kita jadi saksi yang pengadu, saudara. Bapak Ibu Saudara, pengacara kita tahu solusi buat hidup kita di saat kita nggak pernah mengerti jalan keluar hidup kita. Siapa dia? Roh Kudus. Makanya kalau ada persoalan, nggak usah lari jauh. Bukankah dia ada dalam kita? Haleluya. Amin. Yuk, tahan di sini. Jadi ini pertama yang saya katakan sama saudara, bahwa saudara percaya kita bangga, kita punya dua pembela ajaib, Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Siapa lagi yang mau bela kita? Siapa lagi yang menantang kita? Nggak ada. Seng ada lawan, kata orang Madura. Ya. Haleluya. Seng ada lawan. Kalau dia bela hidup kita terengah-engah, saudara. Dan selalu perkara hidup kita pasti kita menangkan. Bilang amin, saudara. Haleluya. Mari kita melihat cara kerja yang kedua, cara kerja Roh Kudus dalam diri kita, orang percaya. Kalau Roh Kudus itu menjadi pembela hidup kita, seperti apa cara kerjanya? Kita nggak usah jauh-jauh, karena saya cek gaya khotbah saya dan gaya khotbah eksposisi. Kita ke ayat tadi, ayat pokok. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Lihat ya, saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Perhatikan cara kerjanya, nggak usah ambil jauh-jauh. Saya dapatnya 4 di sini, ada satu ayat terakhir penutup di ayat yang lain. Oke? Karena 5 banyak sekali panjang. Kalau satu poin aja 10 menit kali 5 50 menit. Saudara sudah tadi sudah 10 menit. Wah 1 jam. Nggak usah lama-lama saudara. Paling cuma ya 30 menit lewat lah sedikit. Lewat 60. Oke? Ya, saya baca. Perhatikan baik-baik cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Aku akan minta kepada Bapa
Dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kamu mengenal Dia. Kenapa? Sebab Ia menyertai kamu dan diam dalam kamu. Makanya Dia kenal. Dan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lihat aja. Saya menemukan 4. Pertama, perhatikan cara kerja Roh Kudus yang pertama. Kalimat begini, menyertai kamu. Dia akan menyertai kamu. Ayat pertama, ayat 16 dulu ditampilkan. Menyertai kamu selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu ditulis dengan kata Yunani aion. Ada mol aion, saudara. Mol aion itu artinya, saudara, forever, eternal, kekal, forever and ever, untuk selamanya dan selama-lamanya. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena cara kerja Roh Kudus sekarang itu beda dengan cara kerja Yesus. Cara kerja Yesus cuma 3,5 tahun. Haleluya. Makanya Yesus bilang gini, adalah lebih penting bagi kamu, adalah lebih perlu bagi kamu murid-murid, supaya aku pergi dan aku berikan roh penolong kepadamu. Itu lebih penting. Kenapa? Karena rumus penggantian ini adalah terjadi kalau Yesus naik, baru ganti Roh Kudus. Selama Yesus di bumi, Roh Kudus tidak akan pernah turun. Makanya itu penting bagi kamu. Kepentingan ini bukan dari hakikat kuasa, bukan. Karena apa yang dikerjakan Yesus dapat dikerjakan Roh Kudus. Tapi apa itu penting? Maha hadirnya. Alkitab yang lain bilang begini, maka Dia mengosongkan dirinya dan menjadi rupa jadi manusia, gitu kan? Kata mengosongkan, ada sesuatu dalam Dia yang Dia kosongkan. Apa yang Dia kosongkan? 1, kuasa maha hadirnya. Omnipresent yang gak ada. Makanya Yesus ada di Nazaret, Dia gak ada di Galilea dalam jam yang sama. Makanya kamu lebih penting. Aku pergi supaya Dia yang datang kepadamu akan tinggal kepadamu sampai selama-lamanya. Sampai kita mati, Roh Kudus tinggal selama-lamanya, kekal. Sama seperti yang lama, orang kaum itu Roh Kudus, yang Tuhan kirim adalah kuasanya. Habis itu Tuhan pergi. Tapi ketika Roh Kudus ini dicurahkan, pribadinya tinggal selama-lamanya. Boleh bilang amin? Yang kedua, dan akan diam di dalam kamu. Tadi sebenarnya sudah tersirat. Kedua, pertama Dia selama-lamanya. Kemudian Dia apa? Tinggal atau diam di dalam kita. Boleh bilang amin? Saudara perhatikan ya. Kata diam itu artinya kata tinggal atau menetap. Haleluya. Jadi kekekalannya itu 2. 1, masa berlakunya, dan kedua, status addressnya. Ngerti gak? Kekal dalam penyertaan, kekal di dalam apa? Penguasaan. Tinggal dalam kita. Yuk, jadi Roh Kudus itu bukan berjalan bersama. Halo? Jadi Immanuel itu, saudara, bukan Allah beserta kita. Immanuel artinya Allah ada dalam kita sampai ke sumsum-sumsum hidup kita. Makanya yang sering sakit tulang bilang ada Roh Kudus sampai ke sumsum. Nggak ngerti, saudara. Nanti saya bilang, sebentar, terakhir saya kunci. Kok orang mikir kalau Roh Kudus hal supernatural? Kan minggu lalu saya ceritakan tentang 3 perkara kan. Kalau punya Roh Kudus apa? Dia bisa apa? Satu pertama, masih kata mempunyai kuasa untuk menginjil. Dunamis turun. Kayak kedua apa?
Kalau Roh Kudus turun, engkau memiliki kehidupan supranatural yang berbeda. Kalau engkau sudah terima Tuhan, jadi orang percaya sama Roh Kudus, engkau akan beranjak naik, mengalami kehidupan supranatural. Bukan standar supranatural itu yang gak lazim. Yang orang sana kena batu nangis, kita kena batu sama senyum, itu gak lazim. Itu Roh Kudus. Haleluya. Amin, saudara. Oke. Jadi perkara itu bukan cuma hal daging pun. Peran Roh Kudus ada, tapi itu bagian terakhir saya menjelaskan. Nah, kedua adalah kata tinggal. Haleluya. Saudara, dua ini tahan, kita sudah dapat mengambil artinya. Artinya gini. Coba kalau dia selalu ada dalam depan kita, maka kita akan menjalankan Kristen yang pasti akan menjalankan Kristen yang berhati-hati dengan hidup kita. Betul nggak? Berhati-hati. Kenapa? Dia ada. Di mana kita ada, dia ada, saya ada, dia pun ada. Di mana-mana Tuhanku ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan sendiri tolong saya. Roh sendiri. Di mana kita ada? Anda tahu kehadiran kemahadiran Tuhan. Dia ada di hutan rimba untuk penginjilan. Seorang hamba Tuhan menginjil suku-suku terasing, tapi dia ada di kota-kota besar, mendampingi peserta berdasi dengan gagahnya di mimbar mewah. Dia tetap hadir. Haleluya. Jadi dia maha ada. Saudara, kalau dia maha ada dan dia tinggal menetap, nggak pernah jauh dari kita, nggak pernah keluar dari kita. Hati-hati dengan sikap, tindakan, perilaku, dan kata-kata kita. Halo. Itu kan pengaplikasian dalam kita. Anak berani maki, ceritain jelek ke temannya, kalau di belakang orang tuanya, bener nggak? Kalau orang tuanya pergi, wah, jadi kuda liar dia di rumah. Kalau ayahnya datang, Papa, manis banget bukan? Roh Kudus gak pernah pergi-pergi, tinggal hanya gini, Papa, manis terus dia, saudara. Haleluya, amin. Itu pelajaran. Baru kedua, ketiga sekarang. Kalimatnya gini, tidak akan meninggalkan kita. Ayat berapa itu? 18 saja atau 19? Oh iya, ini 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Cara kerja Roh Kudus tadi adalah menetap dalam kita. Kedua, dia tidak menetap sementara, tapi selama-lamanya. Yang ketiga yang saya tangkap aja begini, adalah dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya tanya sama saudara, kalau anak yatim artinya apa? Kalau yatim artinya apa yatim? Hah? Halo, apa? Iya, jadi yatim adalah anak. Kalau Anda baca Google, yatim itu adalah mereka atau anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum masa balik. Balik itu BALIGH. Saya baca kata balik. Balik itu artinya belum dewasa dia. Dia masih tergantung sama orang. Makanya ada panti asuhan yang menampung anak-anak yatim. Karena mereka belum bisa hidup sendiri. Mereka bergantung sama bapaknya. Bapaknya sudah mati. Makanya yatim adalah orang yang ditinggal mati sama bapaknya sebelum dia mampu hidupin dirinya sendiri. Kalau piatu apa? Piatu. Kebalikan, orang atau anak yang ditinggal mati sama ibunya. Haleluya. Sama ibunya sebelum dia bisa hidupin diri sendiri. Dia masih anak-anak. Dari dua itu kita dapat kesimpulan, kalau yatim piatu apa? Orang yang sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu, masih kecil pula. Haleluya. Saya sudah yatim piatu, tapi nggak butuh sekarang, sudah bisa hidup, makan sendiri, ya kan? Di sini ada bersyukur yang masih ada orang tua. Beri penghormatanmu yang setinggi-tingginya. Kalau kau punya topi, ada 10 angkat 10 topi buat orang tua saudara. Karena kalau engkau dia, engkau nggak bisa sehat sampai hari ini. Amin. Mamamu biar cerewet, hormati mama. Bapakmu biar senyumnya sekali, sempatnya 100 kali, sayangi. Bapaknya senyum sekali, tapi kalau marahnya 10 kali. Tetap hormati orang tuamu. Nggak ada rumus orang tua dimusuhi. Nggak ada. Makanya Tuhan bilang, hai anak-anak,
hormati orang tuamu. Supaya apa? Jadi kaya raya. Begitu. Supaya jadi apa? Supaya jadi apa? Panjang umur. Kalau panjang umur bisa kaya, bisa nikah. Bener nggak? Kalau panjang umur, rahasia panjang umur bukan makan sayur, ikan, susu, buah, tapi rahasia panjang umur. Hormati orang tua. Tapi kalau sudah nggak ada, kita namanya yatim piatu. Cara kerja Roh Kudus ketiga adalah Dia tidak biarkan kita yatim piatu. Artinya apa? Coba, yuk. Kita coba sama kita pikir. Kenapa tuh? Maksudnya Tuhan apa nih? Tidak ninggalin kita yatim piatu. Coba, ada yang boleh pikir? Nah ini Om kan bukan kelas pelajaran, jadi nggak ada istilah tanya jawab. Harus khotbah derang aja ke bawah gitu. Tahu nggak artinya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya saya akan hadir. Roh Kudus akan hadir kepadamu sebagai ayah dan sebagai ibumu. Haleluya. Saya ulang, apa pekerjaan Roh Kudus dalam kita? Dia akan hidup dalam hidup kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Artinya semua kapasitas ayah dan kapasitas ibu akan tercurah dan dinikmati seorang anak Tuhan yang mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya. Coba kita lihat pekerjaan Roh Kudus apa? Penghibur, benar nggak? Orang tua akan bilang begini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Tadi yang anaknya dicolek-colek sama bapaknya, sekarang anaknya colek bapaknya. Kenapa? Artinya bukan gak nyakitin, mukul. Artinya kalau anaknya sedih, hibur dia, bro. Apa pekerjaan Roh Kudus yang lain? Mengajar, menghibur, mengajar. Kita belum bertumbuh, belum bergantung pada siapapun, semua bergantung kepada Bapa. Dia yang ngajarin kita gimana besar nanti, betul nggak? Mengajar, menghibur, membimbing, menolong, apa lagi? Dan semua pekerjaan Roh Kudus itu ada pada sifat dan kerjanya seorang bapa dan seorang ibu, seorang ayah dan seorang ibu. Boleh bilang haleluya. Ayah akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya, menafkahi anaknya. Percaya, naluri orang bapak yang baik. Kadang biar anaknya jahat, nggak pernah orang tua merencanakan jahat buat anak. Maaf, kalau saudara punya pembantu setiap hari mecahin piring, ini tiap hari loh, 2 minggu 14 piring, 1 lusin plus 2 buah. Siapa ibu-ibu ngadongkol? Dan bukan cuma berkali, sebulan. Sengaja atau nggak sengaja, misalnya pecah. Piring. 30 piring, 2 lusin setengah. Haleluya. Saya tanya, ibu-ibu milih apa? Ganti piring atau ganti pembantu? Hah? Ganti piring. Siapa yang ganti piring? Ibu. Ganti pembantu siapa? Selama kita ganti piring, 100 hari tinggal 100 piring rusak. Mengganti piring gak mengeluarkan solusi. Saya mau kasih tahu, ganti pembantu. Sekarang saya balik. Kalau yang mecahin piring anakmu, halo. Kalau yang mecahin piring anak saudara, Timothy makan jatuh. Timothy ini sudah 30 hari ya, jatuh terus. Ibu, mau ganti Timothy atau ganti piring? Ganti piring. Haleluya. Biar besar dia bersalah.
Tuhan kita pasti bela. Tepuk tangan dong. Engkau punya Parakletos yang hebat buat hidup saudara. Dia nggak ninggalin kamu yatim piatu. Kalau anak 2-3 tahun, pernah nggak dia mikir besok ada beras nggak ya? Ada nggak? Noah aja seumur gitu nggak pernah mikir besok makan apa? Betul. Nggak pernah tanya dia, Pak besok ada makanan nggak? Nggak. Dia pernah tanya, tapi pertanyaan beda. Pak besok aku mau makan capcay, gampang. Apalagi udang goreng mentega, apalagi ayam rica-rica, gampang. Bilang Ibu Erni. Maaf ya, terharu saudara. Saya terharu kalau untuk Roh Kudus bekerja dalam kita. Pernah nggak anak kecil minta? Saya mau kasih tahu, enggak minta. Artinya dia nggak ragu. Kenapa? Karena bapaknya pasti besok beli beras, beli sayur, beli ikan, emaknya yang masak. Haleluya. Haleluya. Anda lihat kalau Roh Kudus nggak usah mikir kalau Roh Kudus bekerja dalam kita akan kemudian Roh Kudus bukan itu, saudara. Roh Kudus kalau bekerja segala keperluanmu Tuhan bela. Haleluya. Haleluya. Padahal engkau yang salah, engkau yang salah loh, engkau yang salah. Tapi Tuhan gak pernah mengganti kamu dengan piring. Coba kita dalami Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kita. Yesus. Dengar dengan roh. Dengar ini khotbah dengan telinga rohani. Jangan ini cuman tampilan entertain dari pendeta. Lalu engkau pulang omong kosong. Pulang gak dapat apa-apa. Cuman jadi ilmu di khotbah. Jadi pengetahuan. Engkau gak menjadi anak durhaka sama orang tua. Engkau cuma dengar khotbah tapi gak ngerti kalau Roh Kudus dalam kita apa yang dia kerjakan. Dia berdiri sebagai ibu. Kalau bapakmu yang pukul kamu, ada bilur di pahamu, dia yang bujuk kamu tengah malam. Nah jangan, bapak tuh sayang sama kamu. Gak mungkin papa pukul karena papa benci. Enggak. Gitu gak ibu-ibu? Lihat Roh Kudus, kalau dia bekerja dalam kita, dahsyat dia. Engkau tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Gak akan pernah takut besok makan apa Tuhan. Kalau aku Tuhan Yesus nakal, kalau aku mau dipanggil guru di sekolah, siapa yang mau pergi? Siapa? Haleluya. Kalau bukan ayah ibu kita, makanya jadi dewasa saudara. Tuhan bela kita mati-matian, tapi Anda mati-matian hidup membelakangi dia. Haleluya.
jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Satu hal yang dari dalam tiada terduga, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu Roh Kudus nyata di dalam hidup. Penuh damai, aman dan sejahtera. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan. Terima kasih. Arti kehadiran. Yang keempat, kan ada 5. Ia datang kembali kepadamu. Iya lagi. Aku datang. Yang datang siapa? Kalau dia bilang, Yesus yang ngomong, aku akan datang. Loh, kan kamu pergi. Yang datang itu Roh Kudus. Tapi Yesus bilang, dia datang. Anda tahu, ini penggantian nggak bisa dirubah. Yesus ke surga atau di surga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa selama-lamanya nggak datang. Keduanya yang datang Roh Kudus. Jadi apa? Ini bicara hakikat. Ngerti nggak itu hakikat? Dasarnya, prinsipnya, hakikat Yesus itu datang kembali dalam pribadi Roh Kudus. Gini saya jelasin, Bapak Ibu. Yesus punya kuasa membangkitkan orang, menyembuhkan, mencelakan yang buta, yang mau berjalan. Hakikat ini akan terus ada dalam Roh Kudus. Jadi gini, waktu engkau kehilangan Yesus sebagai penyembuh, engkau boleh kehilangan dia pribadi, murid-murid, tapi kuasanya enggak engkau hilang, karena itu ada dalam Roh Kudus. Haleluya. Jadi kehebatan Roh Kudus sama dengan kehebatan Yesus. Kalau kita bilang yang bangkitkan Yesus dari orang mati adalah Roh Kudus. Benar nggak? Sedangkan Yesus dia bangkitkan, apalagi cuma orang. Oke, itu saja yang keempat. Yang kelima terakhir. Ternyata belum 40 menit saya kata. Nah ini sisanya supaya kenal 1 jam. Oke, yang kelima, cara kerja kelima. Mari kita buka Roma 8 ayat 11. Haleluya. Dan jika roh dia, roh siapa itu? Roh dia besar, roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapa yang bangkitkan Yesus? Roh Allah. Kalau roh yang membangkitkan Yesus itu terus diam di dalam kamu, menjadikan hidupmu tempat tinggal. Kalau roh itu yang hebat yang bangkitkan Yesus diam dalam kita ini ya, perhatikan lagi. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati, diulangi lagi kan? Maka ia yang membangkitkan Yesus Kristus itu akan, perhatikan ini yang saya bilang, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Perhatikan cara kerja Roh Kudus. Ini bukannya persoalan, dia menerangkan firman minggu lalu supaya kau mengerti, menjadi pendoa syafaat kepada Bapa. Tapi dengar, dia juga ada terkait dengan perkara-perkara tubuh kita. Terjemahan. Kalau ini kami jelaskan, ini bisa dijelaskan sebagai, iya betul kan, kita tubuh fana. Nanti Roh Kudus akan bangkitkan kita di hari kematian. Gitu. Tapi bukan begitu, saudara. Saya mau katakan begini, kehidupan yang sekarang ini adalah hidup yang telah mengalami kebangkitan. Jadi bukan nanti dibangkitkan pada waktu orang mati. Jadi gini, peran Roh Kudus itu berlaku kan sampai pada kita mati selama-lamanya, benar bukan? Nah, peran Kudus itu adalah pekerjaan yang sekarang berlaku di tubuh kita yang fana ini. Mari saya kasih saya kasih saudara bukti. Waktu saudara dibaptis, saudara baptizo, apa saya yang lalu baptizo, saudara, Alkitab bilang Roma pasal 6, kita itu telah mengambil serupa di dalam apa? Diterusin. Orang yang dibaptis itu mengambil serupa, ya, dalam kematian, masuk dalam ayat, lalu kita. Jadi hidup kita ini sekarang mengambil rupa kebangkitan Kristus. Dengan tubuh kita ini, dan lain-lain, ada kuasa kebangkitan Tuhan. Alasan yang kedua, atau penopang yang kedua, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan mati ya. Aku hidup yang mana itu? Hidup sekarang, hidup di dunia, hidup dalam daging. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup apa? Di dalam aku. Boleh dalamnya? Amin. Bagian B, lihat ya. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging, maksudnya di dalam manusiawi saya, adalah, lihat, hidup oleh iman apa? Di dalam anak Allah yang telah mengasihi dan yang telah apa? Menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita sekarang ini adalah hidup karena kebangkitan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam kita, di dalam tubuh kita. Selama Roh Kudus tinggal, Ia akan terus berperkara dalam kehidupan kita. Lihat, saya kasih terakhir. Waktu Tuhan menjadikan Adam, Dia menjadikan Adam dari mana? Tanah liat. Lalu dia sudah menjadi bentuk. Saya tanya, hidup nggak ke tanah itu? Enggak. Alkitab bilang, maka dia menghembuskan roh. Meniupkan nafas Allah dalam si tanah liat ini. Maka tanah liat berubah jadi daging kita ini. Tanah berubah jadi ini. Makanya kita mati, daging jadi tanah lagi. Saudara, roh yang bikin kita tanah. Roh yang bikin tanah menjadi daging. Jadi saudara lihat, roh itu terus bekerja dalam kita sampai hari ini. Di dalam kedagingan kita ini. Tapi roh itu kan dimatikan oleh dosa Adam. Makanya roh ini perlu bertemu dengan roh Tuhan, itu Roh Kudus, supaya kita terus hidup dalam depan kita ini. Wow, hebat dan luar biasa. Sekarang saya beritahu, Tuhan berperkara sampai kita mati dengan tubuh kita ini. Kalau ada masalah di tubuh saudara, bawa sama yang memberikan kehidupan, Roh Kudus yang berhidup. Kalau Anda sakit, jadi Roh Kudus bukan hanya berperan tentang mengertikan hal-hal rohani, tapi dia juga berperan dalam apa? Persoalan tubuh kita. Ada yang sakit, tiba-tiba jantungnya tutak-tutak dalam Adam tuh. Ada masalah di organ tubuhmu? Haleluya. Ada apa? Saudara, Dia akan menyelesaikan semua perkara ini. Jadi Roh Kudus itu, kesimpulannya, menguasai hidup manusia
seluruh eksistensinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau saudara punya arloji rusak, jangan bawa sama tukang sandal, tukang sol sepatu, nggak nyambung. Kalau arlojimu rusak, bawa sama tukang arloji, maka dia akan pakai kacamata untuk lihat hal terkecil, skrup kecil yang lepas, dia perbaiki. Kalau hidup kita hidup karena Roh Kudus, maka dia tahu yang terkecil di hidup kita. Kalau Anda nggak ke dokter hari ini, Ibu Gembala hari-hari ini dia sakit dada ulang. Kemarin dia ambil kop untuk apa? Bikin dia oksigen, sudah ya. Cuma saya lihat kenapa asapnya keluar malam. Tapi saya beritahu siapapun yang sakit hari ini, bukan hanya dokter yang bisa tolong saudara. Engkau ke dokter butuh waktu, tapi engkau lihat yang bisa mengatur tubuhmu juga ada. Dan dia nggak jauh dia ada di hidupmu, kekal dia bagi hidupmu. Saya mau beritahu, manfaatkan kekuatan dan kuasanya. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah. Kalau Roh Kudus dari awal sudah dihembuskan dalam manusia supaya manusia yang jasmani tumbuh hidup, maka dia tidak pernah berhenti sampai kita mati. Dia akan terus bekerja dalam hidup kita. Dia akan menguasai tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita. Mari kita bangkit pergi. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hari-hari. Ada di sini yang merasa tertolak. Engkau seperti dijauhi. Engkau sakit hati. Ada yang hidupnya putus asa. Engkau seperti kehilangan harapan. Dengar berita ini. Dia akan tampil di hadapanmu, di hadapan saudara, dan akan bilang, aku ayahmu, aku ibumu, aku akan menolongmu, memberikan engkau sukacita. Kalau kau kehilangan, dia menolong, dia menolong. Jalanmu tak terselami, ya Roh Kudus. Setiap hari kami, namun satu hal bersama. Terima kasih Bapa di surga. Ada rencana yang indah.
anugerah-Mu dalam hidup umat-umat Tuhan. Dan hamba berdoa, berkaryalah maksimal dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Biar peranan-Mu semakin nyata dalam hidup orang percaya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah takut hari esok, karena Allah Roh Kudus menjadi penyedia atas semua kebutuhan jasmani, rohani mereka, dilimpahi dengan anugerah dan kekuatan yang besar di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami yang hadir. Maka persoalan jasmani kami, Tuhan sudah campur tangan, Engkau telah turun jadi pembela. Tidak ada iblis yang bisa menuduh kami, Tuhan, menghakimi kami dan setiap perkara-perkara hidup yang kami hadapi. Apalagi cuma sesosok manusia yang iri, yang dengki, yang gak suka, Tuhan akan berdiri jadi pembela atas itu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran Tuhan ini dalam hati kami orang percaya. Datangkan jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Besok kami ingin bersama-sama beribadah, supaya mereka tidak kehilangan berkat, seperti kita hari ini mendapat berkat. Tapi kalau mereka sakit, Tuhan ulurkan tangan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka lemah, berikan dan kekuatan. Kalau mereka malas, Tuhan, biar firman yang bekerja di hati mereka.